Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Arga TR. Nah, di video kali ini aku pengen upgrade lagi dari CVT Simeti ya teman-teman. Nah, upgradeannya itu ini. Nah, ini upgradean yang sesuai dengan yang aku omongkan di konten sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku pengen coba Peer Sentry Daytona yang 1500 rpm. Nah, ini aku akan coba bandingkan nanti dengan Peer Sentry yang aku pakai saat ini ya teman-teman. Jadi aku saat ini masih pakai Peer Sentry dari Xeon Karbu, ori Xeon Karbu ya, yang kode 44D. Nah, nanti kita coba bandingkan lebih keras mana. Apakah ketika pakai Peer Sentry 1500 rpm ini bisa lebih gerung, atau ya intinya tarikannya lebih berat atau lebih ringan ya teman-teman. Nanti kita coba bandingkan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita coba dulu tarikan awal dari Peer Sentry 44D ketika aku pasang di Simeti ya teman-teman. Nah, ini Simeti sudah siap. Oke, langsung aja kita coba dulu ya teman-teman. Nah, ini pakai Peer Sentry 44D tapi di NMAX Old ya teman-teman. Bentar. Nah, ini kalau menurut aku ya nggak gerung kok teman-teman. Menurut aku masih enak dan ya nggak jauh beda dari standar orinya 2DP. Nah, ini aku coba tunjukkan tangan kanan saat ngegas ya. Nah, ini ada gerungnya sedikit ya. Kalau dibilang gerungnya ya nggak terlalu teman-teman. Jadi ketika kita buka gas ya ada sedikit delay, tapi nggak jauh kok, nggak gerung-gerung banget. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya, kampasnya itu membukanya itu ya nggak telat-telat banget. Kalau Peer Sentry-nya keras itu ya kampas gandanya itu membukanya kan lebih telat ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar CVT dari Simeti dulu, lalu kita coba pasang ini Peer Sentry 1500 rpm dari Daytona. Nanti sekalian kita review ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah, sebelumnya aku sepilkan dulu ya teman-teman racikan CVT yang aku pakai saat ini. Nah, untuk puli depan kondisinya masih original, full original ya. Jadi belum bubutan maupun belum kerok jalur ya teman-teman. Untuk roller aku pakai roller basi yang tipe sliding roller dengan bobot 11 gram. Lalu slide piece pakai Dr. Puli. Nah, dan vibel saat ini aku pakai vibel dari Michelin ya teman-teman, yang kode 2DP. Lalu mangkok ini tentunya pakai dari Proper Racing Land. Untuk kampas ganda sendiri aku pakai dari Mirzet ya teman-teman. Kalau untuk puli belakang masih standar, dan per CVT itu pakai per CVT KVB original Vario Karbu. Nah, untuk per Sentry saat ini masih pakai per Sentry original dari Xeon Karbu yang kode 44D. Nah, sebelumnya kita bahas dulu Peer Sentry dari Daytona ini ya teman-teman. Peer Sentry dari Daytona ini pilihannya macam-macam teman-teman, jadi banyak banget pilihannya. Nah, pilihannya itu ada yang ya maksudnya ya ada yang 1000 rpm, lalu ada yang 1500. Yang 1000 rpm itu warnanya putih dan 1500 warnanya oranye seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kemasannya sendiri seperti ini. Ya lumayan bagus ya teman-teman. Kalau dilihat dari harganya yang sangat-sangat terjangkau, ini sekitar 30 ribuan saja. Nah, kalau dilihat di sini ini ada tipe untuk motornya. Nah, untuk NMAX Old kan tertera di sini ini dengan kode 4958. Nah, ini ada tulisan Cloud Show Spring 20%. Nah, menurut aku yang paling benar itu untuk kekerasan peer itu menggunakan satuan persen seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih keras berapa persen seperti itu. Kalau 1500 rpm ini menurutku agak rancu ya teman-teman. Kan rpm itu satuan untuk putaran. Nah, misalkan ini diibaratkan 1500 rpm, kampas mulai membuka, nah itu juga nggak cocok ya teman-teman. Karena putaran stasioner saja itu sekitar 1500 lebih untuk matic. Kurang valid kalau menggunakan satuan rpm. Tapi entah mengapa Peer Sentry maupun Peer CVT aftermarket itu pasti menggunakan satuan rpm. Aku juga bingung. Yang benar itu menurut aku satuannya persen. Nah, untuk daftar pilihan pairnya itu ada seperti ini kalau dari Daytona ya teman-teman. Nah, ada yang dari Beat itu Mio itu juga sama. Nah, ada pilihan 1000 sama 1500. Lalu untuk NMAX New
sama Aerox sama Lexi itu sama ya teman-teman, ada pilihan 1000 dan juga 1500. Nah kalau ini ikut Vario ya teman-teman, bentar. Nah ini sama dengan Vario PCE, itu sama untuk NMAX Old. Ini aku pilih yang 1500. Nah sebelumnya kita bongkar dulu, kita buka kemasannya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman, ini ada semacam busanya, bagus banget teman-teman untuk kemasannya. Bernya warnanya oranye. Nah kemasannya seperti ini ada mega transparan, ada busanya seperti ini, jadi dipastikan aman teman-teman. Nanti kita coba bandingkan dengan Persentri Xeon maupun Persentri original dari 2DP ya teman-teman. Oke, kita coba bongkar dulu. Nah, jadi kita coba bandingkan ya teman-teman, Persentri 1500 ini dengan Persentri ini punya Xeon 44D, Xeon Karbu maksudnya. Nah, ini original 2DP atau punya NMAX Old. Sebenarnya aku juga punya ini Persentri KVY atau Persentri Beat Karbu. Ini yang paling fenomenal ya teman-teman, paling banyak pakai. Tapi ini aku nggak bahas karena udah pernah aku bahas di konten sebelumnya, udah pernah aku ukur detail, aku bandingkan dengan kedua pair ini, Xeon Karbu maupun Persentri dari 2DP. Nah kita fokus di Persentri dari Daytona yang 1500. Kita coba ukur ketebalan atau besarnya kawat. Nah ini pastikan 0. Nah besar kawatnya itu 1,9 mm. Nah ini sama, kayaknya sama dengan besar kawat dari Xeon Karbu. Nah ini kan sama kan, jadi untuk besar kawatnya itu sama. Nah kalau untuk 2DP ini besar kawatnya kan lebih kecil ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat besar kawatnya itu cuma 1,7, selisih 0,2 mm. Nah untuk panjangnya, panjang bagian dalamnya ini kita coba ukur. Nah untuk panjangnya 31,2, kayaknya ini sama dengan NMAX Old ya teman-teman, 31,2. Kalau dari Xeon Karbu, nah 30,6. Oh ini punya Xeon Karbu lebih pendek. Kalau punya NMAX 2DP, nah ini hampir mirip, 31,6, hampir mirip dengan ini yang punya Daytona yang 1500. Lalu untuk diameter luarnya ini kayaknya lebih kecil. Ini sama dengan 2DP ya teman-teman, ini 10,6. Kalau Xeon Karbu ini lebih besar diameternya, tapi masih bisa masuk atau masih bisa PNP di NMAX Old. Nah ini 11,7 ya, ini tadi 10,6, 11,7, jadi punya Xeon Karbu sedikit lebih besar. Kalau untuk 2DP sendiri, nah ini kan sama 10,6. Jadi kalau dari fisiknya itu, dari panjang dan diameternya itu lebih mirip ke 2DP. Ya memang ini kan diperuntukkan untuk NMAX Old ya teman-teman. Jadi bentuk fisiknya hampir mirip, tapi untuk bedanya cuma dari besar kawatnya. Ini lebih besar, ini besar kawatnya itu sama dengan Xeon Karbu ya teman-teman. Lalu untuk jumlah ulir ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Oh 7 sama, ini juga 7 kok teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 sama. Kalau dari 2DP 1 2 3 4 5 7. Oh sama persis. Jadi seperti itu ya teman-teman perbedaannya. Kita coba tarik ya teman-teman, seperti apa kekerasannya dari keras ini teman-teman. Ini keras, dari 1500 ini keras. Kalau ini Xeon Karbu yang besar kawatnya sama, nah ini agak lunak teman-teman. Nggak tahu ya, padahal besar kawatnya itu sama tapi kekerasannya beda teman-teman. Mungkin ya memang dari bahannya memang beda. Kalau dari 2DP, nah ini lebih lunak, sedikit lebih lunak dari Xeon Karbu ya teman-teman. Oke langsung aja kita coba pasang ya teman-teman.
Nah oke, jadi sudah beres terpasang Persentri 1500 rpm dari Daytona di Simeti ya teman-teman. Nah ini tadi Persentri Xeon Karbu. Ini katanya Om Denny Uban Gunawan itu setara dengan yang aftermarket, itu setara dengan 1200 rpm. Jadi ya menurut beliau ya ini di bawahnya 1500 ya teman-teman. Langsung aja kita coba apakah Persentri 1500 tadi lebih gerung atau apakah nanti startnya itu ada sedikit jeda, jadi mesinnya agak sedikit gerung. Kita coba ya teman-teman. Kita coba tipis-tipis saja. Kita coba gas ya teman-teman. Oh ya, tapi hampir mirip teman-teman. Nah ini ada sedikit gerung, tapi ya nggak gerung-gerung banget teman-teman. Nah tapi rasanya tarikannya lebih enteng teman-teman. Ya karena putarannya itu kan lebih tinggi, kampas baru menempel ke mangkoknya. Nah seperti itu. Kalau coba kita sentak, nah langsung loncat teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah jadi kesimpulannya Persentri 1500 rpm dari Daytona ini menurut aku ya sedikit lebih keras dari Persentri Xeon Karbu ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Persentri original dari NMAX Old sendiri, ya kayaknya agak sedikit lebih jauh teman-teman kekerasannya. Jadi lebih keras Persentri 1500 ini. Jadi ini menurut aku cocok banget yang suka langsung betot gas saat tarikan awal. Tapi kalau aku rasa ini menurutku kalau buat harian untuk gas diurut ya masih bisa dibilang masih bersahabat ya teman-teman. Oke, nanti untuk review lebih detailnya aku buatkan konten di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.